Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi, saya menyapa kita. Selamat bertemu bersama saya Pendeta Harnata Karani di pagi Jumat pada hari ini. Sebelum Bapak Ibu dan kita semua beraktivitas, sempatkanlah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk pagi hari ini, saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan Jemaat, dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 1 hingga yang ke-10. Di bawah judul perikop dalam terjemahan baru, Loh Batu yang Baru. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengarahkan hati hanya kepada firman-Mu dan ajar kami untuk setia melakukan firman-Mu sepanjang hari dan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca bagian firman Tuhan ini muncul pertanyaan bagi kita. Kenapa harus diberikan loh batu yang kedua? Kita pasti tahu bahwa loh batu yang pertama itu dihancurkan oleh Musa ketika ia marah melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Artinya bahwa isi firman dari loh batu yang pertama itu yang Allah berikan di Gunung Sinai itu belum sempat diajarkan kepada bangsa Israel. Belum sempat dibacakan dan diajarkan. Sudah lebih dulu hancur oleh Musa. Maka seharusnya bahwa firman itu kemudian menjadi sesuatu yang gelap bagi bangsa Israel. Tidak ada penuntun bagi mereka tentang bagaimana kehidupan mereka ketika menuju tanah Kanaan. Allah artinya tidak ada firman yang disampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi kemudian Bapak, Ibu dan Saudara, Musa kembali bermohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk diberikan firman Tuhan. Maka kemudian Allah menyuruh Musa kemudian untuk membuat sebuah peti yang nantinya untuk menyimpan loh batu yang kedua. Dan dalam nas kita loh batu itu diberikan. Sekali lagi pertanyaannya adalah kenapa loh batu itu diberikan? Kalau kita lihat lagi bahwa hancurnya loh batu yang pertama itu adalah karena kekerasan hati Musa juga. Jadi tidak hanya sekedar ia marah terhadap bangsa Israel, tapi juga karena kekerasan hatinya, ketidaksabarannya, dan bahkan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Ia lebih mengandalkan egonya terhadap kemarahan yang ia tunjukkan. Ia tidak bersabar diri, begitu. Ia tidak menahan dirinya melihat kelakuan bangsa Israel. Firman yang seharusnya ia berikan kepada bangsa Israel justru di tangannya lah menjadi lenyap. Dan seharusnya memang Allah marah, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi itu. Tapi kita kemudian melihat jawaban dari pertanyaan bahwa kenapa diberikan loh batu yang kedua, yaitu karena kasih Allah. Musa menghancurkan firman Tuhan karena kekerasan hatinya, tapi Allah hatinya begitu penuh dengan kasih. Maka itu karena kasihnya lah loh batu itu diberikan kepada umat Israel. Sehingga umat Israel itu tetap tertuntun di dalam kehidupannya. Dan kita membaca secara khusus dalam pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku tinggal di atas gunung selama 40 hari 40 malam seperti yang pertama kali. Dan kali ini pun Tuhan mendengar akan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Jadi firman itu diberikan kembali kepada Musa untuk menuntun bangsa Israel. Dan menandakan bahwa karena wujud kasihnya bahwa ia tidak akan memusnahkan bangsa Israel. Nah, Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, wujud kasih Allah ini
kalau kita renungkan tidak hanya berlaku dalam konteks nas ini, berlaku terus di dalam hidup kita. Kalau kita renungkan dalam hidup dan kehidupan kita ini juga sesungguhnya adalah manusia yang hancur. Seringkali ketidaksabaran kita, ketidaksetiaan kita, amarah kita menghancurkan apa yang mestinya kita wujud nyatakan di dalam kehidupan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi wujud kasih Allah atau kasih Allah yang diwujudkan dalam kehidupan kita itu tidak pernah berubah. Ya, tetap memberikan firman-firmannya untuk menegur kita. Ya, terus menyuarakan kasihnya kepada kita. Dan kita bisa melihat buktinya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih. Hari ini saya percaya bahwa wujud kasih Allah itu sedang dinyatakan. Ya, wujud kasih Allah itu sedang dinyatakan dalam kehidupan kita bersama. Ada yang pulih dari sakit, ada yang diberkati tugas dan pekerjaannya, ada anak-anaknya sukses, ada orang tua yang menikmati kebahagiaan, ada mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalaupun belum, karena banyak juga di saat kita ini sedang menderita. Ya, bangsa juga banyak yang menderita. Palestina, Israel sedang menderita. Kita pribadi juga menderita. Tapi kita meyakini bahwa wujud kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kita bisa melihat firman Tuhan hari ini untuk kita bersama bahwa Allah memberikan 2 loh batu yang baru. Firman Tuhan yang baru. Dan ini adalah wujud kasih-Nya. Amin. Amin, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Diberkatilah kita semua para pendengar firman Tuhan. Semangat untuk hari ini karena kasih Allah nyata dalam wujudnya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap pribadi kami agar firman dapat menjadi pelita, penuntun, penerang di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini Bapa dalam banyak hal, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam tugas dan dalam pekerjaan kami. Diberkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami.